Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Dalam video kali ini, materi yang akan kita bahas adalah teknik pengolahan kerajinan dari bahan serat. Apa itu bahan serat? Pada video sebelumnya sudah pernah kita bahas ya apa yang dimaksud dengan bahan serat. Atau kalian bisa tonton kembali agar lebih memahaminya. Sebelum masuk pembahasan, coba teman-teman amati gambar dan video di samping saya. Nah, informasi apa yang kalian peroleh setelah mengamati gambar dan video tersebut? Lalu, cobalah ungkapkan perasaan Anda pada kolom komentar. Perasaan yang timbul terhadap karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya beragam kerajinan serat alam yang ada di Indonesia. Sebelum masuk pada poin selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Lalu, klik tombol lonceng untuk mengetahui video terbaru dari kami. Dalam berkarya, tentunya ada tahapan pada proses penciptaannya. Agar menghasilkan karya yang berkualitas, tentunya diperlukan tahapan yang benar. Oleh sebab itu, proses penciptaan kerajinan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, menentukan bahan dan fungsi kerajinan. Menentukan bahan dasar dan fungsi kerajinan yang akan kita buat sangatlah penting, karena bahan dasar yang digunakan berpengaruh terhadap fungsi dari sebuah produk kerajinan dan demikian pula sebaliknya. Sebagai contoh, apabila kita membuat tempat pensil, maka tentu saja bahan yang digunakan haruslah sesuai. Misalnya, yaitu pelepah pisang, stik ice cream, atau karton. Dan bahan dasar serat alam pelepah pisang cocok untuk pembuatan yang difungsikan sebagai produk kerajinan. Lalu yang kedua, menggali ide dari berbagai sumber. Penggalian ide dari berbagai sumber diperlukan sebagai bahan referensi atau tolok ukur dalam proses penciptaan suatu karya. Hal ini juga penting, karena dengan adanya ide dari berbagai sumber, maka bukan tidak mungkin nantinya dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu karya kerajinan yang inovatif. Menggali ide bisa kita dapatkan dari berbagai sumber seperti majalah, surat kabar, internet, maupun survei pasar. Yang ketiga, membuat beberapa sketsa karya dan menentukan sebuah karya terbaik. Sketsa produk diperlukan sebagai acuan dalam pembuatan suatu karya kerajinan. Oleh sebab itu, dalam proses pembuatan suatu karya kerajinan dibutuhkan adanya sketsa yang jelas, sehingga dapat mempermudah dan mempercepat pengerjaannya. Hal tersebut serupa dengan proses pembuatan sebuah gedung atau produk lainnya, yang juga menggunakan sketsa sebagai acuan dasar dalam penciptaannya. Yang keempat, menyiapkan bahan dan alat. Alat dan bahan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud di sini adalah disesuaikan dengan jenis, fungsi, dan model produk yang akan dibuat. Kelima, membuat karya kerajinan. Nah, dalam pembuatan karya dapat dilakukan dengan mengacu pada sketsa yang telah kita buat sebelumnya dan dengan menggunakan alat serta bahan yang telah kita siapkan. Yang mana dalam pembuatan karya kerajinan di sini tentunya tidak lepas pula dari fungsi kerajinan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang terakhir, mengevaluasi karya. Apakah produk kerajinan yang diciptakan sudah sesuai dengan yang diharapkan? Ataukah ternyata produk kerajinan yang dihasilkan masih jauh dari rencana sebelumnya? Nah, disinilah perlunya evaluasi terhadap karya yang kita buat. Karena dengan melakukan evaluasi, maka dapat diketahui berbagai kekurangan serta kelemahan selama proses pembuatan karya kerajinan tersebut. Dengan demikian, maka secara otomatis dapat diketahui pula segala kekurangan dan kelemahan dari produk kerajinan yang kita buat, yang akhirnya dapat dipergunakan sebagai tolok ukur atau sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan pembenahan dalam proses pembuatan berikutnya, sehingga benar-benar dapat menghasilkan karya kerajinan yang baik dan berkualitas. Pada video kali ini dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan suatu karya kerajinan diperlukan tahapan-tahapan yang benar guna menciptakan suatu karya kerajinan yang berkualitas dan bermanfaat.